di sini akan mempresentasikan mengenai materi alkohol dan fenol yang beranggotakan saya Tiwi Nureni dengan IMAHIR 184, saya Cindy dengan IMAHIR 168, saya Nadia Rahma Febriati dengan IMAHIR 173, dan saya M. Lutfi Sebelumah dengan IMAHIR 172. Selamat menyaksikan. Pengertian alkohol. Alkohol adalah senyawa yang mempunyai gugus fungsi hidroksil yang terikat pada atom karbon jenuh. Rumusnya yaitu ROH. Pelarutan alkohol. Yang pertama, bagian hidrokarbon suatu alkohol bersifat hidrofob, yakni menolak molekul-molekul. 2. Makin panjang bagian hidrokarbon, ini akan makin mudah larut alkohol dalam air. 3. Alkohol poli mudah larut dalam air, sedangkan alkohol mono sampai C4. 4. Alkohol memiliki sifat amfifatik, yaitu mengandung bagian polar gugus hidroksil dan nonpolar rantai karbon yang membuatnya dapat larut dalam berbagai pelarut. Next. Selanjutnya, pembuatan alkohol. Yang pertama, fermentasi untuk alkohol etanol. Yaitu menggunakan ragi untuk mengubah gula menjadi etanol, biasa digunakan dalam produksi bir, anggur, dan minuman beralkohol. Kemudian hidrasi etena. Proses penambahan air ke etena membentuk etanol, dilakukan dalam kondisi tekanan dan suhu tertentu, menggunakan katalis asam fosfat. Next. Kemudian sifat fisik alkohol. Yang pertama, umumnya lebih mudah larut dalam pelarut polar, makin banyak gugus OH, maka makin mudah larut dalam air, tapi semakin panjang rantai karbon, maka alkohol makin cepat larut dalam air. 2. Alkohol merupakan cairan tidak berwarna dan berbau khas. 3. Makin pendek rantai karbon, makin rendah titik didihnya, dan makin banyak jumlah gugus OH, maka titik didih makin tinggi. 4. Titik didih alkohol bercabang lebih rendah daripada alkohol berantai lurus, meskipun massa molekul relatifnya sama. Sifat kimia alkohol, yaitu alkohol adalah asam lemah berdasarkan Bronsted-Lowry karena perbedaan keelektronegatifan antara oksigen dan hidrogen pada gugus hidroksil, yang memampukan hidrogen lepas dengan mudah. Kemudian, alkohol primer dan sekunder dapat dioksidasi dengan menggunakan oksidator, tetapi alkohol tersier tidak. Selanjutnya, keasaman alkohol sangat dipengaruhi oleh gugus fungsi R yang berdekatan dengan RCOH. Sifat kimia alkohol, reaksi dengan logam Na atau K. Alkohol kering yaitu tidak mengandung air dapat bereaksi dengan logam Na dan K, tetapi tidak sereaktif air dengan logam natrium ataupun kalium, atom H dari gugus OH. Digantikan dengan logam tersebut sehingga terbentuk natrium alkoholat. Persamaan reaksinya yaitu dari 2-propanol ditambah natrium menjadi natrium 2-propanolat ditambah gas hidrogen. Kemudian reaksi substitusi dengan HX tes Lucas. ROH ditambah HX menjadi RX ditambah H2O. 3O lebih besar dari 2O lebih besar dari 1O. Substitusi dengan gugus asil atau esterifikasi. Esterifikasi adalah reaksi pengubahan dari suatu asam karboksilat dan alkohol menjadi suatu ester dengan menggunakan katalis asam. Reaksi ini juga sering disebut esterifikasi Fischer. Persamaan reaksinya yaitu dari 2 metil 2-propanol ditambah HCl menjadi 2-kloro 2-metilpropana. Kemudian sifat kimia alkohol, substitusi dengan gugus asil, esterifikasi. Dari protonasi gugus karboksil, gugus karbonil diprotonasi oleh asam, meningkatkan elektrofilisitas karbon, kemudian menjadi serangan
nukleofilil alkohol ROH menyerang karbonil membentuk intermediate tetrahedral. Selanjutnya, pembentukan intermediate akan menjadi struktur karbon berubah menjadi tetrahedral sementara. Kemudian, pelepasan molekul air gugus hidroksil OH terprotonasi dan keluar sebagai H2O. Dan pembentukan ester, struktur tersisa pembentukan ester yaitu RCOOR setelah di deprotonasi. Dilanjutkan oleh sifat kimia alkohol. Substitusi dengan asam. Yang pertama itu asam nitrat, asam akil nitrat, gliserin nitrat atau bahan peledak, atau CH3CO2OH ditambah HONO2 menjadi CH3CH2ONO2 plus H2O. Asam nitrit menjadi akil nitrit atau obat jantung, CH3CO2OH ditambah HONO menjadi CH3CH2ONO plus H2O. Asam sulfat menjadi akil hidrogen sulfat, CH3CH2OH ditambah H2HOSO3H menjadi CH3CH2SOSO3H. Yang terakhir itu akil nitrat, dan akil nitrit dipakai sebagai obat untuk memperbesar saluran darah koroner bagi penderita jantung. Sifat kimia alkohol, substitusi terhadap OH. Yang pertama itu reaksi dengan fosfor triklorida, yaitu CH3CH2OH ditambah PCl3 menjadi CH3CH2Cl plus HOPCl2. Reaksi dengan fosfor tetraklorida, yaitu CH3CH2OH ditambah PCl5 menjadi CH3CH2Cl plus HCl plus POCl3. Reaksi dengan tionil klorida, CH3CH2OH ditambah SOCl2 menjadi CH3CH2Cl. Sifat kimia, reaksi oksidasi alkohol. Sifat turunan alkohol dapat dioksidasi karena kurang sekurangnya terdapat satu atom H yang melekat pada karbon pembawa hidroksil sehingga dapat dioksidasi. Agen pengoksidasinya adalah KMNO4, Cr2O7, CrO3 atau reagen John, Pyridium chlorokromat atau PCC, Pyridium dikromat atau PDC, conform reagent, dimethyl sulfate atau DMDSO atau oksili klorida atau serum oksili dan lain-lain. Oksidasi alkohol dapat digunakan untuk membedakan alkohol 10, 20, 30. Titik didih alkohol relatif tinggi. Alkohol memiliki titik didih sekitar 78% Celcius. Hal ini terjadi karena akibat langsung dari adanya daya tarik intermolekul yang kuat. Titik didih alkohol lebih tinggi daripada alkana yang sesuai karena adanya ikatan hidrogen antar molekul. Ikatan hidrogen ini terbentuk akibat tingginya keelektronegatifan oksigen. Untuk memutus ikatan hidrogen ini diperlukan lebih banyak energi sehingga titik didih alkohol tinggi. Reaksi yang terjadi pada alkohol. Reaksi 1 yaitu reaksi sifat asam basa. Alkohol dapat bereaksi dengan asam walaupun lemah. Untuk ionisasinya adalah ROH ditambah H2OR menjadi omin ditambah H3O+. Sebagai contoh, reaksi antar alkohol murni dengan logam alkali 2ROH ditambah 2Na2R
min O Na ditambah H2. Bandingkan reaksi antar air dan natrium. Nama ion terbentuk dari nama alkohol dengan tambahan akhiran at secara umum. Alkohol, anion alkoholat. Anion alkoholat dapat pula disebut alkosida. H3C min O ditambah H plus Na. Natrium atau natrium metonalat. H3 min CH2 min O ditambah H ditambah NaK atau kalium etonolat. Karena adanya pasangan elektron bebas pada oksigen alkohol juga bisa berperan sebagai basa lemah, yaitu R min OH ditambah H ditambah R min OH2+. Reaksi eliminasi. Untuk alkohol C2 ke atas yang bereaksi dengan asam yang bukan nukleofit seperti asam sulfat, dapat terjadi eliminasi H2O seperti pada rumus di bawah ini, yaitu 4-metil 1-pentanol dan 4-metil 1-pentana. Reaksi substitusi. Alkohol bisa bereaksi dengan HCl, HBr, dan HL untuk membentukkan alkil halid. Tahap 1, R min OH ditambah H plus menjadi R min OH2+. Tahap 2, R min OH2 ditambah X min menjadi R min X ditambah H2O. Reaksi esterifikasi. Alkohol bereaksi dengan asam karboksilat membentuk ester. Reaksi umum dapat ditulis sebagai contoh reaksi antar etanol dengan asam asetat. Reaksi pembentukan. Alkohol pada umumnya dibentuk karena alkena yang sesuai dengan adisi air. Berkatalis asam kuat, reaksi balik dari eliminasi. Sebagai contohnya itu ada ini. Reaksi alkohol primer. Alkohol primer dioksidasi oleh oksidator kuat seperti dikromat atau permanganat, menghasilkan asam. Contohnya itu ada butanol, 1 butanol menjadi MnO4, jadi asam butanoat. Oksidasi ini bisa terjadi pada fermentasi minuman beralkohol dengan ragi tertentu menghasilkan minuman masam karena terbentuknya asam asetat. Tata nama alkohol dan fenol menurut Iupat dan Rival. Alkohol untuk rumusnya CH3OH, yaitu strukturnya C3 seperti itu. Nama Iupatnya adalah metanol dan nama trivalnya yaitu alkohol kayu. Rumus molekul CH3CH2OH strukturnya seperti yang tertera di PPT. Dan untuk nama Iupatnya itu etanol dan nama trivalnya itu alkohol grain. Untuk rumus molekul CH3CH2CH2OH, nama Iupatnya adalah propan 1-ol. Nama trivalnya yaitu N-propil alkohol. Rumus molekulnya dari CH3CH-OH CH3, strukturnya seperti yang ada di sini. Nama Iupatnya yaitu propan 2-ol dan nama trivalnya isopropil alkohol. Yang selanjutnya rumus molekul alkohol dan fenol. Nama golongan alkohol gugus fungsi min OH, strukturnya R-OH, rumus molekulnya C2H6O. Dan untuk fenol yaitu min OH dan rumus struktur umumnya bisa dilihat adanya cincin, terus rumus molekulnya C6H6O. Next.
Pengertian fenol. Fenol merupakan senyawa organik yang mengandung gugus hidroksil OH yang terikat langsung dengan atom karbon pada suatu cincin benzena. Next. Yaitu untuk kelarutan fenol, yang pertama yaitu gugus hidroksimin OH pada fenol bersifat polar sehingga membuatnya cukup larut dalam air. Yang kedua yaitu gugus hidroksil dapat membentuk ikatan hidrogen dengan molekul air yang meningkatnya kelarutan fenol dalam air. Ketiga, penambahan substituen pada cincin aromatik dapat mempengaruhi kelarutan fenol, baik meningkatkan atau mengurangi kelarutannya tergantung sifat substituen tersebut. Yang keempat yaitu senyawa turunan fenol umumnya lebih larut dalam pelarut organik seperti etanol, eter, dan kloroform. Next. Selanjutnya yaitu pembuatan fenol. Fenol yang pertama yaitu proses kumena. Bahan baku benzena dan propilena melalui beberapa tahap reaksi kimia menghasilkan fenol dan aseton sebagai produk sampingan. Yang kedua yaitu ekstraksi dan batu bara. Pemisahan fenol dari batu bara, proses destilasi dan kristalisasi. Next. Selanjutnya yaitu sifat fisikokimia fenol. Yang pertama, fenol dan turunannya umumnya memiliki titik didih yang relatif tinggi dibandingkan dengan senyawa aromatik lain. Hal ini disebabkan oleh kemampuan gugus min OH untuk membentuk ikatan hidrogen antar molekul, sehingga membutuhkan energi lebih besar untuk memutuskan dan mengubah zat menjadi fase gas. Yang kedua yaitu gugus hidroksil yang bersifat polar membuat fenol cukup larut dalam air. Gugus ini dapat membuntukikan hidrogen dengan molekul air, sehingga meningkatkan kelarutan. Namun, penambahan substituen lain pada cincin aromatik dapat mempengaruhi kelarutan. Yang ketiga yaitu keasaman senyawa turunan fenol ditentukan oleh kemampuan gugus hidroksil min OH yang terikat pada cincin aromatik untuk melepaskan proton atau H+ berdasarkan Bronsted-Lowry. Next. Selanjutnya titik didih. Fenol umumnya memiliki titik didih yang lebih tinggi dibandingkan dengan hidrokarbon lain yang memiliki massa molekul yang sama. Hal ini disebabkan oleh adanya ikatan hidrogen antar molekul gugus hidroksil molekul fenol. Secara umum, titik didih fenol meningkat seiring dengan peningkatan jumlah atom karbon. Fenol mempunyai titik didih sekitar 181,84 derajat Celcius dengan titik leleh 43 derajat Celcius. Next. Tata nama alkohol dan fenol menurut Eufach dan Trifal. Fenol, rumus molekul C6H5OH, strukturnya ada cincin, nama Eufachnya yaitu fenol, nama tripalnya asam karboksilat. Yang kedua yaitu MC6H4OH2, yang ada gugus OH, benzena 1,3 diol, atau nama tripalnya resorsinol. Yang ketiga, PC6H4OH2, strukturnya seperti ini, dan dan nama Eufachnya benzena strip 1,4 strip diol. Nama tripalnya hidroquinon. Yang keempat ada C6H4OH CH3, strukturnya dan nama Eufachnya 2-min metilfenol. Nama tripalnya O-cresol. Next. Reaksi yang terjadi pada fenol. Yang pertama yaitu reaksi oksidasi. Oksidasi dari fenol sederhana menghasilkan campuran kompleks potekol atau dihidroksibenzen dan hidroquinon dihidroksibenzen dapat dioksidasi oleh oksidator lemah seperti Ag+ atau Fe3+ menghasilkan menjadi senyawa dikarbonil yang disebut quinon. Oksidasi ini reversible, quinon mudah reduksi kembali menjadi senyawa hidroksi. Dari sini reaksinya fenol dengan Na2Cr2O7 dengan H2SO4 menjadi 1,4 benzoquinon. Next. Yang kedua yaitu reaksi. Mohon maaf, dilanjutkan oleh Dewi. Baik, yang selanjutnya reaksi Kolbe-Schmitt. Reaksi Kolbe-Schmitt adalah reaksi karboksilasi kimia dengan memanaskan natrium fenolat atau garam natrium fenol dengan karbon dioksida di bawah tekanan 100 atm 125 derajat Celcius.
Kemudian memperlakukan produk dengan asam sulfat. Produk akhir adalah asam hidroksi aromatik yang juga dikenal sebagai asam salisilat atau pendahulu untuk aspirin. Contoh reaksinya seperti yang terdapat dalam gambar. Yang selanjutnya, reaksi Reimer-Tiemann. Reaksi Reimer-Tiemann adalah reaksi kimia yang digunakan untuk ortoformilasi fenol. Reaksi ini ditemukan oleh Carl Ludwig Reimer dan Ferdinand Tiemann. Dalam kasus yang paling sederhana, produk reaksi ini adalah salisil aldehid. Untuk reaksinya seperti pada gambar yang tertera. Yang keempat, asilasi fenol. Fenol adalah nukleofil bidentat dapat bereaksi pada dua posisi. Yang pertama, pada cincin aromatik memberikan aryl keton melalui C-asilasi atau reaksi Friedel-Crafts. Yang kedua, pada oksigen fenolik memberikan ester melalui O-asilasi atau esterifikasi. Terdapat dua poin. Yang pertama, produk dari C-asilasi lebih stabil dan mendominasi dalam kondisi kontrol termodinamika atau jika terdapat AICI3. Yang kedua, produk bentuk O-asilasi lebih cepat mendominasi dalam kondisi kontrol kinetik. Yang kelima, reaksi FeCl3, gugus hidroksil atau MinOH pada fenol berperan dalam membentuk kompleks dengan ion besi Fe3+. Dalam kondisi netral atau basa lemah, fenol akan membentuk ion fenoksida atau C6H5O- yang kemudian berinteraksi dengan Fe3+ membentuk kompleks fenolat besi. Yang keenam, reaksi substitusi elektronik. Reaksi substitusi pada senyawa golongan fenol melibatkan penggantian atom atau gugus di cincin aromatik fenol, terutama pada posisi orto dan para relatif terhadap gugus hidroksil atau MinOH. Gugus MinOH pada fenol bersifat aktivator kuat yang mendonasikan elektron ke cincin aromatik melalui efek resonansi, sehingga meningkatkan reaktivitas cincin terhadap elektrofil. Selanjutnya, reaksi dengan gugus MinOH. Yang pertama, reduksi fenol. Fenol ketika dipanaskan dengan serbuk Zn mengalami reduksi membentuk benzena. Contoh reaksinya seperti pada gambar di bawah. Reaksi dengan amonia. Pada suhu tinggi, fenol bereaksi dengan amonia dan katalis ZnCl2 anhidrat untuk menghasilkan anilina. Contoh reaksinya seperti pada gambar yang tertera di bawah. Kemudian, pembentukan ester, fenol bereaksi dengan asil halida, aryl halida, atau anhidrida asam dalam larutan alkali untuk membentuk fenil ester. Yang selanjutnya, pembentukan eter. Sodium penoksid ditambah CnH5I menjadi etilfenil eter ditambah H2O. Reaksi dengan FeCl, fosforus petanklorida bereaksi dengan fenol untuk menghasilkan klorabenzen. Selanjutnya reaksi dengan benzil klorida. Benzil klorida bereaksi dengan fenol dalam suasana NaOH untuk membentuk fenil benzoat. Contoh senyawa alkohol dan fenol. Alkohol terdiri dari metanol, etanol, gliserol, etilen glikol. Sementara fenol, asam vanilat, asam ferulat, asam p-kumarat, p-hidroksibenzoat, metil p-hidroksibenzoat. Baik, kesimpulan dari PPT kelompok kami, kesimpulan dari materi di atas, alkohol dapat bereaksi melalui esterifikasi dengan asam karboksilat menggunakan katalis asam untuk menghasilkan ester dan air. Selain itu, alkohol juga dapat bereaksi dengan asam nitrat, asam nitrit, dan asam sulfat untuk membentuk senyawa seperti alkil nitrat, alkil nitrit, dan alkil hidrogen sulfat. Senyawa hasil reaksi ini memiliki aplikasi penting seperti bahan peledak atau alkil nitrat dan obat jantung atau alkil nitrit. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika banyak kesalahan dan penyebutan kata yang kurang benar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.